aku Luneta di Love Scary. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar kalian gak ke-skip kalau kita ada video seru baru. Apa kabar? Apa kesibukannya minggu ini? Semoga kalian selalu happy, tenang, dan excited untuk bahas sesuatu yang baru sama aku. Dan kalian inget gak? Di tahun 2017, sempat ramai banget satu dunia membahas kasus kriminal yang terjadi di airport Malaysia. Kasus ini penuh dengan plot twist, dimulai dengan seorang penumpang pesawat yang sedang menunggu penerbangan. Nah, terekam di CCTV bahwa dia tiba-tiba didatangi oleh dua orang perempuan, yang satu perempuan Vietnam dan satu lagi perempuan Indonesia, yang terlihat mengusap sesuatu di penumpang tersebut. Beberapa menit kemudian, penumpang yang memiliki paspor Korea Utara itu terlihat kaget kemudian jatuh terkapar. Dan dalam beberapa menit saja, dia kehilangan nyawanya. Ketika dicek pasportnya, sang penumpang itu ternyata bernama Kim Chol, warga Korea Utara yang sedang menunggu penerbangannya menuju ke Macau. Tapi gak butuh waktu lama sampai informasi keluar bahwa Kim Chol mungkin merahasiakan identitas aslinya sebagai anak diktator Korea Utara kedua, kakak dari pemimpin tertinggi Korea Utara saat ini, Kim Jong-un. Apa yang terjadi? Kira-kira drama keluarga serumit apa? Seplot twist apa? Sebrutal apa yang mengakhiri hidupnya? Setragis itu? Dan apakah sang adik terlibat? Lalu siapa dua perempuan yang diutus? Bahwa salah satunya adalah warga Indonesia. Langsung saja kita bahas kasus gila ini beserta teori konspirasinya. Senin tanggal 13 Februari tahun 2017, sekitar pukul 8.20 pagi, seorang pria berkebangsaan Korea Utara, pemegang paspor bernama Kim Chol, berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur Terminal 2, dan dia menunggu penerbangannya hendak terbang ke Macau. Nah, berdasarkan CCTV yang tersebar luas, kelihatan nih dia tuh sedang mengantri di depan mesin pendaftaran. Pas dia ngantri itu, tiba-tiba muncul dua perempuan yang mendekati dia. Salah satunya adalah perempuan muda berambut pendek menggunakan baju putih bertulisan LOL. Dia juga menggunakan rok pendek. Dia mendekati pria itu dan perempuan yang dari belakang tiba-tiba mengusap tangannya di muka Kim Chol. Nggak lama kelihatan, pria itu kayak mulai pusing dan kelihatan kayaknya dia ngerasa ada something wrong. Ada sesuatu yang salah. Dia mendekati petugas bandara, dia menceritakan apa yang barusan terjadi, kemudian diarahkan sama petugas bandara untuk menuju ke klinik bandara. Sampainya dia di klinik, dia bertemu dengan Dr. Nik Muhammad Azrul Arif Raja Aslan atau Dr. Azrul yang langsung memeriksa kondisinya. Tapi gak lama dia tiba-tiba kelihatan sangat kesakitan, dia mencengkram kepalanya, memejamkan matanya erat-erat, mukanya mulai berubah jadi warna merah. Dia kelihatan mulai berkeringat. Seorang petugas medis sempat mengelap wajahnya menggunakan tisu dan sang petugas medis itu, Rabiatul Awaliyah, bilang bahwa cairan yang ada di wajah pria itu seperti air dan tidak berbau. Dr. Azrul bilang bahwa tiba-tiba pria itu detak jantungnya jadi kencang banget karena darahnya sangat tinggi sampai masuk ke dalam tingkat bahaya. Gak lama pria itu juga mulai kejang-kejang guys. Matanya memutar ke atas, mulutnya mengeluarkan air liur, dan tiba-tiba saja dia gak ngerespon apapun lagi. Staf medis kemudian memberikan sejumlah obat untuk menghentikan kejangnya. Tapi gak lama setelah itu, tiba-tiba badannya kayak shock membuat tekanan darahnya turun sampai dia tidak sadarkan diri. Setelah 1 jam pertolongan pertama di bandara, pria tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit Putrajaya, tapi sayangnya di perjalanan itu dia kehilangan nyawanya. Nah, karena si pria ada pemegang paspor Korea Utara, pemerintahan Korea Utara itu kasih tahu sama pemerintahan Malaysia bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi ke salah satu warga negara mereka. Nah, setelah informasi itu, Korea Utara bilang, "Oke, balikin aja sini warga negara kami itu." 2 hari setelah kejadian, malah informasi besar datang dari Korea Selatan, guys. Korea Utara masih tutup mulut. Korea Selatan bilang bahwa Kim Chol itu sebenarnya Kim Jong-nam. Kim Jong-nam adalah anak dari Kim Jong-il, supreme leader Korea Utara yang kedua. Kim Jong-nam adalah kakaknya dari Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara sekarang.
Nggak hanya itu, Korea Selatan juga mengklaim bahwa mereka sengaja menghabisi nyawa Kim Jong-nam. Nah, bayangin guys, itulah momen dimana satu dunia shock banget. Selain bahwa video pengakhiran hidupnya tersebar di mana-mana, informasi-informasi tambahan pun mulai keluar. Seperti fakta bahwa Kim Jong-nam beneran telah diasingkan dari Korea Utara sejak tahun 2003 dan tinggal di Makau. Dan dia sering menggunakan nama palsu Kim Chol. Bahkan di Facebook muncul tuh ada sebuah akun bernama Kim Chol yang mengunggah foto-foto masa lalu Kim Jong-nam di Makau. Akhirnya Malaysia mencoba mengkonfirmasi dong sama Korea Utara. Ini beneran Kim Jong-nam? Yang mana pihak Korea Utara sampai hari ini tidak mengakui bahwa itu adalah Kim Jong-nam. Dia bilang bahwa Kim Chol warga Korea Utara. Lah, apa emang masalahnya Kim Jong-nam dan pemerintah Korea Utara? Nah, sekarang kita bahas langsung drama keluarga dan juga background dari Kim Jong-nam. Kim Jong-nam lahir di Pyongyang, Korea Utara pada 10 Mei tahun 1971. Nah, dia ini adalah anak pertama dari Kim Jong-il. Tapi dia lahir hasil hubungan gelap antara Kim Jong-il dan seorang aktris Korea Utara, Song Hye-rim. Nah, ternyata guys, gak cuma rakyat jelata seperti kita, Kim Jong-il, anak seorang pemimpin tak terbantahkan sebuah negara komunis, jatuh cinta kepada seorang aktris cantik, tapi tidak direstui oleh ayahnya. Tapi hubungan cinta mereka melahirkan seorang anak dan enggak direstui, sang Kim Jong-nam terpaksa dirahasiakan. Apalagi di momen-momen itu, Kim Jong-il harus tetap memikirkan masa depannya karena Kim Il-sung sedang mencari penggantinya. Dan Kim Jong-il bisa aja jadi kandidat utama yang menggantikan ayahnya. Akhirnya Kim Jong-nam kecil harus tumbuh di sebuah kediaman besar di pusat Pyongyang bersama tante dan neneknya dari pihak ibu. Kim Jong-nam harus melewati masa kecil yang sepi, membosankan, bahkan tanpa seorang teman pun karena dia nggak bisa sekolah kayak teman-teman yang lain. Tapi meskipun dirahasiakan, Kim Jong-il itu sangat memanjakan Kim Jong-nam. Dia merupakan anak pertama dan anak dari seorang yang sempat dicintainya. Anak pertamanya dari cinta pertamanya, Kim Jong-il, walaupun jadi supreme leader, meluangkan waktu untuk tidur bareng Kim Jong-nam, makan bareng, nelponin Kim Jong-nam. Nah, apa kabar? PR-nya gimana? Oh, nggak apa-apa kalau nggak bisa, kalau gurunya nyebelin nanti papa dor. Pokoknya Kim Jong-il sayang banget sama Kim Jong-nam. Nah, di usia 10 tahun, Kim Jong-il akhirnya udah nggak tega sama anaknya. Dia cuma tinggal tertutup, nggak bisa sekolah kayak orang-orang lain. Dia pun dikirim belajar ke luar negeri. Hiduplah dia di luar Korea. Dia pergi ke Rusia, ke Swiss, dan di luar itu Kim Jong-nam dapat the best of treatment guys. Sekolah-sekolah terbaik, taraf hidup yang tinggi, sampai Kim Jong-nam itu lancar banget guys bahasa Inggris sampai Prancis. Dan di tahun 1988, ketika usianya hampir 18 tahun, Jong-nam balik ke Pyongyang. Hampir setengah hidupnya dihabiskan di luar negeri, ditambah lagi itu adalah waktu-waktu prime otaknya belajar dan diisi. Ketika balik ke Pyongyang, Jong-nam adalah anak yang berbeda. Dia pintar, dia kritis, dia tahu juga bahwa adalah bagian dari keluarga kerajaan. Dia mulai mempertanyakan sistem politik di Korea Utara, permasalahan ekonomi, kemasalan rakyatnya, dan dia udah mulai berani guys speak up, ngomong sama ayahnya tentang ini. Katanya sampai ada di satu titik di mana Kim Jong-il itu udah mulai frustasi nih sama anak pertamanya yang tiba-tiba woke banget, sampai dia ngancem, kamu nanti masuk loh ke kamp penjara politik atau bekerja di tambang batu bara kalau kamu terus mempertanyakan gimana sistem kita bekerja di sini. Dan ini sebenarnya semua pemikiran itu ya dipupuk dari pengalamannya di Eropa. Bahkan salah satu teman sekolahnya Kim Jong-nam waktu di Eropa bilang bahwa Jong-nam itu sempat cerita kalau kehidupan keluarganya di Korea Utara itu adalah kehidupan di istana, tapi yang menindas. Dia memiliki semua yang diinginkannya, tapi dia terus merasakan depresi berat di sana. Jadi basically dia udah punya pemikiran yang jauh lebih terbuka dan berbeda. Ayahnya juga sudah move on guys dari cinta pertamanya. Dia punya anak-anak lain, keluarga baru, termasuk adiknya Kim Jong-nam dari istri sahnya Kim Jong-il yang bernama Kim Jong-un. Nah, meskipun begitu,
dia balik ke Pyongyang, Kim Jong-un tetap dilibatkan dalam bisnis keluarganya. Tapi bisa dibilang buat Kim Jong-nam, kehidupannya di Korea Utara itu tidak memuaskan. Segalanya terasa lebih dibatasi, bertentangan juga sama kompas moral dia. Akhirnya, dia bilang sama ayahnya bahwa dia nggak betah tinggal di Korea Utara. Dan kemudian Kim Jong-nam sama ayahnya membuat kesepakatan bahwa Kim Jong-nam boleh keluar dari Korea Utara setelah dia menikah dan punya anak. Akhirnya di tahun 1995, dia menikah, kemudian memiliki seorang putra, dan menepati janjinya, sang ayah pun membiarkan dia meninggalkan Korea Utara. Tapi guys, harus diingat ya bahwa dia keluar itu juga rahasia. Karena kan orang Korea Utara gak bisa keluar masuk semaunya, apalagi keluarga penguasa. Gimana rakyatnya mau respect dan menghargai mereka kalau mereka ketahuan melanggar hukum yang mereka buat sendiri? Nah, tahun 2001, beberapa tahun nih setelah Jong-nam keluar dari Korea Utara. Jong-nam sama keluarganya ditangkap di bandara Jepang, Narita. Kenapa? Karena dia ketahuan menggunakan paspor palsu dari Republik Dominika. Dan pada saat itu, keluarganya Kim Jong-nam tuh mau ke Jepang untuk datang ke Disneyland. Insiden ini sangat-sangat memalukan untuk Korea Utara. Mereka selalu bilang bahwa mereka nggak butuh entertain luar, negara mereka sempurna, mereka punya sistem yang bekerja, mereka nggak butuh import-ekspor berlebihan dan menunduk pada negara barat. Tapi ternyata malah keluarga pemerintahnya ada yang rela pakai paspor palsu untuk datang ke Disneyland. So embarrassing buat mereka, memalukan banget sampai akhirnya Kim Jong-nam diasingkan ke Makau. Kim Jong-nam hidup di pengasingan dan kritik terhadap Korea Utara. Dia tinggal di bawah perlindungan negara Tiongkok. Di sana mereka mulai hidup cukup bebas, bahkan diketahui bahwa Kim Jong-nam suka datang berjudi, berhubungan dengan banyak wanita sampai dijuluki playboy internasional. International playboy, tapi ya itu dalam lingkungannya guys. Di luar, dia tetap memalsukan identitasnya, pakai paspor palsu, dan menjalani kehidupannya. Kalau ditanya namanya siapa, dia bakal jawab Kim Chol. Karena dia tetap khawatir bahwa dia masih jadi target dari Korea Utara. Nah, walaupun dia mencoba untuk menjalani hidup secara low-key nih, day to day, ada juga keputusannya yang cukup menarik. Kayak di tahun 2010, sehari sebelum tahta Kim Jong-il turun ke Kim Jong-un, Kim Jong-nam malah memilih untuk memberikan statement, pernyataan ke TV Asahi Jepang, dan memberikan opininya tentang kepemerintahan Korea Utara. Dia bilang bahwa Kim Jong-un dipilih sama ayah saya dan sepertinya adalah alasan internal untuk dia mempercepat proses tersebut. Tapi secara pribadi saya sih menentang ya, seseksi untuk generasi ketiga. Nah, mungkin untuk keluarga-keluarga politik di negara-negara lain, statement seperti itu cukup kontroversi. Kayak kalau misalkan ada presiden, anaknya naik gitu jadi presiden atau wakil presiden, terus adiknya ngomong, saya ini menentang ya, kakak saya jadi wakil presiden dan melangkahi konstitusi. Kalau itu terjadi kan kontroversial banget. Kalau di Korea Utara itu adalah pengkhianatan. Kim Jong-un kayaknya marah banget. Ada sumber-sumber yang bilang bahwa dia melihat pernyataan itu sebagai ancaman. Persaingan antara kakak adik itu normal. Tapi kalau dalam skala negara-negara, dalam kekuatan seperti ini jadi 1000 kali lipat bahayanya. Dan karena itulah guys, sampai sekarang negara-negara lain percaya bahwa Korea Utara had something to do untuk terlibat dalam pengakhiran hidupnya Kim Jong-nam. Tragedi yang terjadi antara Kim Jong-nam di airport Malaysia itu membuat Kementerian Malaysia meminta izin ke Duta Besar Korea untuk melakukan otopsi terhadap tubuh Kim Chol karena Korea Utara sama sekali tidak mau mengakui itu adalah Kim Jong-nam. Mereka bilangnya itu Kim Chol. Akhirnya Malaysia meminta izin, ya udah boleh gak nih Kim Chol kita otopsi. Nah, Duta Besar Korea Utara di Malaysia, Kang Chol menolak. Korea Utara bilang, udahlah gak usah diotopsi. Balikin aja ke kita. Bahwa mereka bilang kalau Malaysia tetap kekeh mau otopsi Kim Chol, Korea Utara akan menolak hasil otopsi tersebut. Mereka juga terus-terusan mendesak Malaysia, ayo balikin ke sini, kirim aja ke kita si jasadnya ini. Dan semakin mendesak, mereka bilang, kalau misalkan nggak dibalik-balikin nih jasadnya, Kim Chol, kami akan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional. Malaysia akhirnya menolak permintaan tersebut dan bilang bahwa karena ini terjadi di Malaysia.
kita mengikuti prosedur Malaysia, kita akan otopsi jasad ini, dan setelah semua penyelidikan polisi dan prosedur tenaga medis sudah dilakukan, barulah jasad ini akan kami kembalikan. Korea Utara tetap gak setuju, bahkan mereka mulai nuduh Malaysia. Bilang bahwa Malaysia sengaja nutup-nutupin sesuatu. Duta Besar Kang Chol menuduh Malaysia bersekongkol dengan kekuatan jahat, maksudnya Korea Selatan, yang ingin membahayakan Korea Utara. Malaysia nggak peduli, tetap dilakukanlah otopsi pada 15 Februari. Dan 11 hari kemudian, hasil otopsinya keluar dan terungkaplah bahwa ternyata Kim Jong-nam di bagian wajahnya, terutama di bagian mulut dan mata, ditemukan racun mematikan berupa racun saraf VX dalam dosis besar. Saking besarnya, dosis tersebut sampai merusak jantung dan paru-paru. Dan itu rusaknya hanya dalam waktu 15-20 menit setelah berkontak dengan racun tersebut. Dan racun VX ini dikategorikan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai senjata permusnah atau pembunuh massal. Pihak pemerintah Malaysia akhirnya bilang kan guys, kayak sekarang kita sudah melakukan otopsinya, kita mau menyerahkan jenazah Kim Chol kepada keluarganya. Ditunggulah sama Malaysia untuk keluarga Kim Chol untuk dimunculkan. Yang mana pada saat itu sebenarnya dunia juga udah tahu bahwa Kim Jong-nam, tapi ditantanglah sama Malaysia kayak, oke nih keluarganya sudah disuruh datang, berikan sampel DNA biar kita bisa memastikan identitas dari korban ini. Dan guys, ditunggu sama Malaysia, ternyata tidak ada satupun keluarga yang muncul. Nggak ada yang datang, bahkan nggak ada yang muncul untuk mengidentifikasi si Kim Chol. Kasus ini juga membuat hubungan antara Malaysia dan Korea Utara memanas. Untuk mengancam Malaysia, Korea Utara itu sampai menahan 9 warga Malaysia gak boleh pulang, gak boleh keluar dari Pyongyang. Sementara Malaysia juga menarik duta besarnya dari Korea Utara. Mereka melarang 3 warga Korea Utara untuk keluar dari kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur biar bisa diinterogasi. Tapi akhirnya Malaysia sama Korea membuat sebuah kesepakatan bahwa masing-masing warga dibebaskan dan jenazahnya akhirnya dikembalikan, dipulangkan ke Pyongyang. Nah, tanpa memperdulikan tentang hubungan Korea Utara dan Malaysia, yang jelas Malaysia tahu bahwa ini adalah kasus penghilangan nyawa dan terekam jelas di CCTV bahwa ada orang-orang yang bermasalah. Dan yang paling plot twist tentang semua ini adalah 2 pelaku perempuan yang bersalah, 1 warga negara Vietnam dan 1 warga negara Indonesia, mengaku bahwa ternyata mereka dibayar untuk melakukan prank. Kok prank? Kok bisa? Jadi 2 hari guys setelah kejadian itu, pada 15 Februari, pihak kepolisian Malaysia menangkap 2 orang yang diduga kuat berhubungan atau memiliki andil dalam kasus penghilangan nyawa Kim Jong-nam. Seorang pria Malaysia bernama Muhammad Farid bin Jalaluddin berusia 26 tahun dan seorang perempuan Vietnam bernama Doan Thi Huong berumur 30 tahun. 2 orang ini setelah ketangkap diinterogasi tuh. Si Doan itu diduga kuat salah satu perempuan yang menjadi pelaku langsung. Kalau Farid itu ditangkap sebagai saksi karena dialah yang mengantar salah satu pelaku ke hotel sesaat setelah penyerangan. Dan setelah keduanya diinterogasi, keesokan harinya nih, jam 2 dini hari, pihak kepolisian berhasil menangkap orang yang dianterin sama Farid, yang ternyata adalah pacarnya Farid sendiri. Seorang perempuan Indonesia berusia 25 tahun yang bernama Siti Aisyah. Di hari yang sama, polisi mengonfirmasi ke media bahwa mereka telah menangkap sosok perempuan berbaju LOL yang tersebar di media foto-fotonya. Walaupun nggak dijelasin tuh pada saat itu siapa tuh yang pakai baju LOL, apakah Doan atau Siti Aisyah. Yang jelas mereka berdua itu diminta baju-bajunya guys, yang dipakai di hari kejadian. Dan ternyata di bajunya Doan dan Aisyah, polisi menemukan jejak dari racun VX yang digunakan. Dari situ polisi mendapatkan referensi dan bukti kuat bahwa memang 2 perempuan inilah pelaku dalam penyerangan tersebut. Jadi dari interogasinya, Aisyah tuh cerita sama polisi. Beberapa hari sebelum kejadian, dia tuh baru pulang dari bar pagi dan dia mau dijemput salah satu kenalannya yang merupakan supir taksi, namanya Kamarudin Masyot. Pas di mobil nih, Kamarudin tuh bilang sama Aisyah, ada nih 1 orang namanya James, dia tuh lagi cari aktor bayaran buat bermain di dalam video komedi yang isinya tuh prank. Kamu mau gak aku kenalin sama si James? Siapa tahu kamu mau jadi aktor bayaran dia.
Akhirnya di pagi yang sama tuh Siti Aisyah bertemu sama si James di sebuah mall di Kuala Lumpur, dan James menjelaskan hal yang sama ke Siti Aisyah, bahwa dia suka bikin video-video komedi ngeprank gitu. Ditunjukin contohnya, dikasih tahu bisa dapat uang berapa, akhirnya Siti Aisyah tertarik. Bahkan dia diminta pada hari itu juga melakukan aksi prank itu di luar area mall sebanyak 3 kali. Dan setelah melakukan prank, dia langsung dapat upah sebesar 400 ringgit Malaysia atau sekitar 1,2 juta rupiah. Lumayan banget kan, walaupun sebenarnya pranknya James ini patut banget dipertanyakan karena tipe pranknya itu aneh banget. Jadi dia minta Siti Aisyah atau aktor prank itu untuk mengoleskan hal-hal random ke stranger, ke orang-orang tidak dikenal, kayak minyak, baby oil, saus cabai. Aneh banget kan? Tapi Siti dibayar 400 ringgit Malaysia, 1,2 juta setiap habis prank. Ya tentunya dia nggak nolak. Nah, nggak hanya di mall, Siti bahkan beberapa hari setelahnya itu juga melakukan di tempat-tempat lain. Di mall lain, di hotel, dan ketika Siti beraksi atau acting, James itu akan merekam Siti dari kejauhan menggunakan handphonenya. Nah, di akhir Januari 2017, Siti terbang ke Kamboja, di mana James itu mengenalkan dia sama seorang pria bernama Chang. Chang bilang sama Siti, "Wah, saya udah ngeliat nih prank-prank kamu hebat banget. Saya adalah seorang produser acara prank di Tiongkok." Setelah ketemu Chang, katanya Siti semakin yakin bahwa ini prank-prank aneh yang dia lakuin itu benar-benar acara legit. Orang dia udah ketemu sama produsernya, nah si Chang ini bilang juga sama si Siti bahwa pranknya akan semakin besar berikutnya. Setelah itu Siti kembali ke Malaysia, terus Chang ngomong bahwa project prank selanjutnya akan dilakukan di skala yang lebih besar di Bandara Kuala Lumpur. Nah, beberapa hari berikutnya, tanggal 13 Februari akhirnya ketemu tuh Chang sama Siti di sebuah cafe di Bandara Kuala Lumpur. Di situ Siti tuh kayak briefing gitu, detail apa aja yang harus dia lakukan selama prank di hari itu. Bahkan sebelum melakukan prank ini, Siti lagi-lagi diingatkan, "Iya, nanti kamu dapat 400 ringgit Malaysia ya, 1,2 juta. Tapi Siti, kalau misalkan hari ini acting kamu bagus, pranknya berhasil, nanti kamu dapat bonus yang lebih lagi dari si bos." Semangatlah Siti. Nah, pas lagi ngobrol-ngobrol sama si Chang, tiba-tiba Chang nunjuk, itu tuh target kamu hari ini." Siti tanya, "Yang mana?" "Itu pria yang pakai jaket warna abu." Setelah nunjukin targetnya, Chang mengoleskan semacam minyak ke tangannya Siti. Siti pikir itu adalah baby oil. Dan seperti prank-prank sebelumnya, Siti ngejar targetnya mengoleskan minyak tersebut di wajah sang pria. Tapi bedanya sama prank-prank sebelumnya, kok reaksi dari si pria ini lebih besar dari orang-orang lain. Pria yang dioleskan baby oil sama si Siti itu tiba-tiba ngamuk, guys. Siti jadi grogi terus dia lari dari area itu. Karena sebelum-sebelumnya, ketika di prank gitu, orang biasanya kaget kan, terus bingung. Tapi kali ini orangnya tuh marah seakan dia tahu sesuatu. Nah, ketika Doan diinterogasi guys, itu vibes-nya agak sedikit berbeda. Polisi dia dari awal ngerasa bahwa ada sesuatu yang aneh sama Doan ini. Terutama ada satu detail yang sedikit mengganjal sama polisi. Sebelum penyerangan itu terjadi, Doan itu sempat pindah-pindah hotel dan memotong rambutnya. Walaupun menurut staf hotel dia selalu berperilaku tenang, nggak menunjukkan ada tekanan stres, perilaku yang menurut polisi patut dicurigai karena menyerupai agen intelijen. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut nih, diinterogasi, ternyata ceritanya Doan itu mirip banget sama ceritanya Siti Aisyah. Doan bilang bahwa dia direkrut untuk bikin video prank dan dia tuh tenang banget guys waktu diinterogasi sama polisi. Namun kecurigaan polisi itu tetap pada perilakunya pada hari H. Karena Doan ini kelihatan agresif banget waktu dia mengusapkan racun ke wajahnya korban. Dia terlihat bahwa dia itu langsung ke kamar mandi. Sesaat setelah kejadian seolah-olah dia tahu apa yang dia lakuin dan ingin membersihkan dirinya. However, pembelaannya Doan adalah ketika dicek di CCTV, ada bagian yang memperlihatkan Doan itu setelah mengusapkan racun ke wajah korban, dia sempat memegang rambutnya sendiri, baru dia ke kamar mandi dan cuci tangan. Entah apakah itu refleks karena dia nervous atau bukti bahwa dia tidak mengetahui bahwa di tangannya itu ada racun. Nah, setelah mendapatkan pengakuan cukup plot twist ini dari Siti Aisyah dan Doan yang mengaku bahwa mereka adalah victim atau korban, orang yang dikambing hitamkan dengan dahly dijadikan aktor prank. Pada 18 Februari, polisi mendapatkan satu tersangka baru. Mereka pun menangkap seorang pria Korea Utara bernama Ri Jong Chul.
Jong-chul ini dipercaya sebagai seorang ahli kimia yang membuat racun saraf VX yang digunakan untuk mengeksekusi Kim Jong-nam. Nah, penangkapan ini juga didasari oleh sebuah bukti rekaman yang menunjukkan bahwa dia datang ke penjabat kedutaan Korea Utara setelah Kim Jong-nam kehilangan nyawanya. Intinya kayak kok pasti ada ahli kimia yang tiba-tiba datang ke kedutaan Korea Utara sesaat setelah Kim Jong-nam diakhiri hidupnya menggunakan bahan kimia. Nah, tapi setelah ditahan selama 2 minggu, dia akhirnya dibebaskan karena kurang bukti. Setelah dilakukan investigasi, polisi kemudian menetapkan 4 orang tersangka lain yang semuanya adalah warga Korea Utara. Mereka ini terekam di CCTV bandara sedang ada di lokasi setelah penyerangan terjadi. Sayangnya mereka berempat gak bisa ditangkap karena telah melarikan diri, diduga cabut dari Malaysia ke Pyongyang. Sebagai bagian dari penyelidikan, polisi juga meminta keterangan dari ketiga orang Korea lainnya. 2 orang diantaranya adalah pejabat kedutaan Korea Utara, dan satu lagi adalah staf maskapai penerbangan Korea Utara Air Koryo. Nah, salah satu contoh penjabatnya itu diduga kuat sebagai salah satu otak dari penyerangan ini. Nah, dua-duanya ini tuh mau diinterogasi tapi nggak bisa juga, karena mereka diyakini bersembunyi di kantor kedutaan besar Korea Utara. Nah, balik lagi ke 2 eksekutornya. Pada 1 Maret tahun 2017, Siti Aisyah dan Do-an ini ditetapkan sebagai tersangka. Kalau mereka terbukti bersalah, mereka benar-benar ada hubungannya nih sama otak penyerangannya. Mereka akan menghadapi hukuman eksekusi. Akhirnya dilakukan sidang gabungan pada Oktober 2017, dan di sepanjang sidang itu Do-an dan Siti Aisyah bilang enggak dan di-hire untuk jadi aktor prank. Pengacara mereka juga kekeh bilang bahwa mereka ini adalah korban dari sesuatu yang besar, hanya sebuah pion dalam konspirasi yang direncanakan dengan matang. Dipercaya bahwa semuanya itu diatur oleh 4 orang Korea yang langsung cabut hari itu juga. Dan mendengar pembelaan itu, sang hakim kemudian meminta Siti dan Do-an untuk memberikan bukti bahwa mereka tidak terlibat dalam konspirasi yang direncanakan itu. Tapi Siti dan Do-an gak punya bukti yang cukup kuat, guys. Mereka bilang bahwa ya ada beberapa saksi, tapi mereka semua udah gak bisa dihubungi. Sampai akhirnya proses persidangan itu memakan waktu 2 tahun. Dan Siti Aisyah itu sempat mendapatkan hukuman eksekusi sebelum akhirnya dibatalkan pada 11 Maret tahun 2019. Menurut penjabat Indonesia, Siti Aisyah dibebaskan karena lobby tingkat tinggi yang terus-menerus dilakukan pemerintah Indonesia ke Malaysia. Bahkan di hari yang sama, putusan itu keluar, Siti Aisyah langsung dibalikin, guys. Pulang ke Indonesia pakai jet pribadi, bukan jet pribadinya Aisyah, tapi Siti Aisyah dibebaskan, Do-an itu masih jadi tersangka. Pengacaranya Do-an itu susah payah meminta jaksa untuk mencabut dakwaannya Do-an, tapi ditolak. Sampai pengacara itu bilang gak adil, diskriminatif. Kenapa orang Indonesia udah dibalikin, orang Vietnam dibiarkan? Sampai Menteri Luar Negeri Vietnam, Pan Bin Min, itu juga minta pihak Malaysia untuk bersikap adil. Banyak yang menuduh bahwa persidangan itu nggak fair dan sudah terlalu banyak campur tangan pemerintahan. Mestinya itu dilarang. Pada 1 April 2019, sidang terhadap Do-an pun dilakukan. Dan dalam persidangan, Jaksa Agung menawarkan Do-an untuk mengubah dakwaan terhadapnya dari yang awalnya menghilangkan nyawa menjadi menyebabkan luka dengan senjata berbahaya. Akhirnya dia jatuhkan hukuman 3 tahun 4 bulan, tapi setelah mendekam di penjara selama 1 bulan, pada 3 Mei, Do-an pun dibebaskan karena berperilaku baik. Nah, sampai hari ini sebenarnya kasus ini tuh masih jadi misteri, guys. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penyerangan ini? Selain fakta bahwa serem banget ya untuk melihat, ternyata semudah itu ya untuk mengeksekusi seseorang di tempat yang penuh keramaian dengan aksi kurang dari 3 detik. Siapapun yang merencanakan ini pasti sudah merencanakannya benar-benar dan matang-matang. Nah, ada beberapa teori yang tersebar, walaupun dari tadi kita bilang bahwa ya ini kayaknya ada campur tangan drama keluarga, tapi teori masyarakat itu malah terpecah. Yang pertama tentunya, sesuai dengan narasi yang dipupuk sejak awal di kejadian ini, adalah Korea Utara atau pemerintahan Korea Utara mengeksekusi pengkhianat mereka. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menemukan bukti bahwa 4 tersangka yang hilang tadi tiba-tiba mau diinterogasi nggak bisa karena melarikan diri, dan itu adalah mata-mata Kementerian Keamanan Negara Korea Utara, dan 2 tersangka lainnya itu bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Korea Utara.
Selain itu, Direktur Badan Intelijen Korea Selatan, Lee Byung-ho, juga mengatakan bahwa Kim Jong-un menggantikan ayahnya tahun 2011 telah ada perintah tetap untuk mengakhiri Kim Jong-nam. Bahkan di tahun 2012, ada sebuah percobaan pengakhiran hidup Kim Jong-nam, dan hal ini diketahui setelah ada seseorang mata-mata Korea Utara yang ditangkap dan dipenjarakan di Korea Selatan di tahun 2012 mengaku bahwa dia telah mengatur kecelakaan tabrak lari yang targetnya adalah Kim Jong-nam. Nah, dari mereka juga ada informasi nih guys, bahwa Kim Jong-nam pada saat itu takut banget, saking takutnya sampai mengirimkan email ke adiknya, Kim Jong-un, untuk memohon agar tidak dieksekusi. Di dalam surat email tertulis, "Mohon cabut perintah untuk menghukum saya dan keluarga saya. Kami tidak punya tempat untuk bersembunyi. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah untuk memilih mengakhiri hidup sendiri." Dan katanya ini bukan pertama kalinya dia dicoba untuk dieksekusi. Dan orang-orang yang dipercaya dalam teori ini percaya bahwa Korea Utara motifnya adalah untuk mengakhiri orang yang dianggap membahayakan negara mereka, karena dia tahu informasi dari A1 gitu kan. Sebagai orang Korea Utara yang udah nggak di Korea Utara dan besar dalam keluarga politik pemimpin gitu, anaknya Kim Jong-il, kakaknya Kim Jong-un, daripada dia ngomong yang nggak benar-benar pakai interview segala, mending dieksekusi aja. Tapi itu bukan satu-satunya teori guys. Teori berikutnya, percaya bahwa Korea Selatan sengaja melakukan framing terhadap Korea Utara. Sedikit plot twist ya, tapi kayak tadi aku bilang, pada 27 Februari, Korea Selatan itu melakukan sebuah pengarahan tertutup di Majelis Nasional, dan di dalamnya hadir banyak banget orang yang berkepentingan untuk negara, termasuk anggota parlemen dan juga Badan Intelijen Nasional. Dan di dalam rapat tersebut, di mana Badan Intelijen Korea Selatan menyatakan bahwa mereka telah menemukan bukti bahwa 4 orang yang kabur dari Malaysia itu adalah mata-mata Korea Utara. 2 orang tersangka lainnya itu juga bekerja sama pemerintah Korea Utara, tapi mereka nggak pernah menjelaskan bagaimana mereka mendapatkan temuan tersebut. Dan dari awal kasus tersebut, negara yang paling vokal bahkan melakukan investigasi mandiri mereka sendiri adalah Korea Selatan. Mereka mengeluarkan informasi bahkan bahwa itu adalah Kim Jong-nam, bukan Kim Chol. Dan bahwa sudah pasti dia diakhiri sama negaranya sendiri. Pemerintah Korea Selatan juga menjadi pihak pertama yang mengidentifikasi korban sebagai Kim Jong-nam. Dan mengiring kasus ini dengan banyak banget narasi-narasi tentang seberapa brutalnya Korea Utara, sistem pemerintahan yang gak adil, barbar, bahkan mereka yang menetapkan status pasti bahwa orang-orang yang hadir di hari itu, di bandara, 4 orang itu adalah mata-mata Korea Utara. Mungkinkah mereka yang bertanggung jawab atau hanya menggunakan momentum untuk sekalian menyerang musuh mereka? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan teori yang terakhir guys adalah bahwa lagi-lagi Amerika terlibat. Jadi menurut laporan Wall Street Journal, Kim Jong-nam itu memiliki hubungan dengan CIA. Jadi dia dipercaya sebagai salah satu agen CIA dan nggak bisa dibilang agen ya, cuma informan yang memberikan informasi dari dalam Korea Utara dan politik internal Korea Utara pada Amerika Serikat. Namun seiring waktu berlalu, Kim Jong-nam juga merasa bahwa hidupnya ini bahaya banget. Banyak banget pihak-pihak yang gak suka sama dia, dan ditambah lagi dia tuh sebenarnya tinggal di Korea Utara yang gak selama itu. Cuma pas dia masih kecil dan setelah dia pulang kuliah. Lebih lama dia tinggal di luar negeri, jadi dia mungkin mengurunkan niatnya untuk memberikan informasi tambahan terhadap CIA. Di dalam buku The Great Successor yang ditulis sama reporter media The Washington Post, Avi Fell disebutkan bahwa Kim Jong-nam udah biasa bertemu dengan agen-agen CIA di Singapura dan Malaysia. Bahkan hal ini bisa dibuktikan dengan sebuah rekaman CCTV dari kunjungan terakhir Kim Jong-nam di Malaysia, di mana ada kelihatan dia di salah satu lift dengan seorang pria berparas Asia yang dilaporkan merupakan agen intelijen Amerika Serikat. Di dalam buku yang sama juga dijelaskan bahwa Kim Jong-nam pada saat itu membawa sebuah ransel yang isinya itu 120.000 US dollar tunai, sekitar 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut diduga adalah bayaran dia untuk informasi yang di-share sama dia ke intelijen Amerika. Walaupun juga ada dugaan bahwa itu adalah uang dari pemasukan bisnis kasinonya. Anyways, pemerintah Amerika itu juga setuju banget sama Korea Selatan yang mendorong narasi
untuk Kim Jong-nam itu diakhiri sama negaranya sendiri. Korea Utara sebagai balasan atas kritik-kritiknya terhadap dinasti keluarganya. Walaupun begitu, dari awal terjadinya kasus ini, pihak Korea Utara itu menentang semuanya. Mereka membantah tuduhan bahwa mereka telah menghabisi atau mengeksekusi Kim Jong-nam dan tidak terlibat dalam pengakhiran hidupnya. Nah, meskipun banyak banget teori yang bertebaran ya, termasuk mungkin aja bukan pihak-pihak sebesar pemerintahan yang terlibat, siapa tahu partner bisnisnya atau orang-orang yang gak suka sama dia. Tapi salah satu yang masih menjadi misteri dalam kasus ini, bahkan misteri ini tuh belum bisa dipecahkan oleh pihak otoritas atau ilmuwan yang terlibat. Misterinya adalah racun yang dipakai adalah racun Saraf VX yang sangat mematikan. Dia ditemukan di wajah Kim Jong-nam dan ditemukan juga di baju para pelaku. Tapi kalau misalkan nih, kalau racunnya mematikan itu, kenapa Siti Aisyah dan Do Thi Huang yang tangannya dilumuri langsung minyak tersebut bisa langsung selamat? Bahkan Doan tuh sempat megang rambutnya loh, sangat dekat dengan wajahnya. Ada sebuah hipotesis dari seorang ilmuwan bernama Raymond Zelenkas dari Middle Mary Institute of International Studies di California. Kalau racun yang dipaparkan dari wajah Kim Jong-nam adalah bentuk dari serangan kimia binar, maksudnya adalah kimia yang dipaparkan sama Doa itu berbeda sama kimia yang dipaparkan oleh Aisyah. Tapi ketika senyawanya dicampurkan jadi satu, di situ terbentuk senyawa lainnya yaitu VX. Nah, di tubuhnya Kim Jong-nam ternyata ditemukan ada senyawa Kl. Kl itu kalau misalkan ketemu sama Na atau sulfur dia akan menjadi VX. Jadi mungkin dua senyawa yang berpisah di dua perempuan berbeda ini tidak berbahaya langsung kepada mereka. Tapi begitu digabungkan, terus pada proses waktu jadilah senyawa yang mematikan. Pelaku kedua adalah yang langsung ke kamar mandi cepat-cepat untuk mencuci tangan karena jatuhnya saat dia melumuri tangan dia. Mungkin ada traces kecampur pada saat itu. Sementara yang di tangannya Siti itu aman. But we never know for sure. Tapi sampai hari ini juga nggak ada yang tahu pasti bagaimana mereka melakukan itu di tengah keramaian, di tengah siang bolong, dan di tempat yang sudah pasti terekam CCTV. Dan sampai hari ini belum ditemukan secara pasti siapa dalangnya. Sekarang aku lempar ke kalian. Kalau menurut kalian gimana? What do you think actually happened? Siapa yang mengakhiri hidup Kim Jong-nam? Dan untuk apa sih motifnya menurut kalian yang paling kuat itu apa? Please tulis komen di bawah. Untuk misalkan ada teori-teori lainnya, boleh banget kalian tambahin di bawah. Biasanya kalian yang paling kreatif, paling pemerhati, terutama dari bidang yang berbeda-beda. Selalu sangat menarik komentar-komentarnya, nggak sabar untuk dibacain. Kasus mana lagi yang harus kita bahas bareng-bareng di Love Scary? Sekalian komen di bawah, request atau punya cerita horor, boleh banget nih dikirim ke millennialnews@gmail.com biar kita bisa baca bareng-bareng. Dan jangan lupa subscribe karena aku nggak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye!